Lihatlah bagaimana para sahabat dalam contoh berlomba dalam kebajikan. Luar biasa. Luar biasa kalau kita baca para sahabat ya. Lihatlah bagaimana dalam kisah Abdullah bin Rawaha disebutkan dalam biografi beliau dalam Al-Isabah ya. Abdullah bin Rawaha suatu hari dia datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW sedang berkhutbah dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ijlisu, duduklah." Wallahu a'lam apa yang terjadi dalam masjid. Para sahabat duduk. Abdullah bin Rawaha belum sampai masjid, dia duduk di jalan. Dengar ijlisu, duduk, dia duduk. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dengar Rasulullah bilang duduk, dia duduk di jalan. Sampai akhirnya Rasul keluar, dia masih duduk di jalan. Rasul, kenapa ya? Kenapa ente duduk di sini? Saya dengar ente bilang duduk, saya duduk. Subhanallah, tidak tunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, "Zadakallahu hirsan ala tawa'iyatillah wa tawa'iyati rasulih." Semoga Allah menambah engkau dalam semangat, dalam taat kepada Allah Rasul. Semangat. Lihatlah bagaimana Umair bin Al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam perang Badar. Rasulullah SAW berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian, segeralah menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Kata Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari, "Bakhin, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, menakjubkan. Surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Ya. Maka Rasulullah SAW kata dia, "Rasulullah, saya meninggal sekarang, saya masuk surga." Kata Rasulullah, "Anta minhum, kau akan termasuk dari mereka." Begitu dia mendengar Rasulullah mengatakan, "Kalau kau mati sekarang, kau akan masuk dari mereka, dari penghuni surga." Maka dia mengeluarkan akhraja min ju'batihi tamaratin. Maka dia mengeluarkan dari tempat anak panahnya ada beberapa butir korma, kemudian dia makan korma tersebut. Kemudian dia berkata, "La in hayitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini, terlalu panjang hidup saya. Dia buang kormanya, dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Dia tidak mau menunggu lama-lama. Lihatlah bagaimana Hanzalah ibnu Abi Amir, ghasilul malaika, baru menikah, berhubungan dengan istrinya di pagi hari. Belum sempat dia mandi junub, dia mendengar genderang perang. Dikobarkan, maka dia pergi langsung berperang, tidak sempat mandi junub. Sehingga ketika meninggal dunia, Rasulullah melihat malaikat memandikannya. Rasulullah tanyakan kepada keluarganya, "Kenapa bisa demikian?" Ternyata dia belum mandi junub. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Lihatlah Amr bin Jamuh dalam perang Uhud. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ya, dia melihat anak-anaknya ikut perang, dia sudah tua dan dia terpincang karena Rasul kasih dia uzur, dia ada pincangnya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, la in mittul yaum, kalau saya meninggal hari dalam peperangan, apakah saya akan masuk surga dengan pincangku ini?" Kata Rasulullah, "Iya, kau akan masuk dengan pincangmu." Langsung dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Kata Rasulullah, "Seakan-akan aku melihat dia di surganya berjalan dengan pincangnya, saliman atau sahihan." Pincangnya tadi jadi baik, tidak pincang lagi. Di surga dia berjalan. Radhiyallahu taala anhu. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Man asbaha minkumul yauma, siapa di antara kalian yang melayat jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Siapa di antara kalian yang menyungguh orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Siapa di antara kalian beri makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Semuanya saya. Kemudian kata Nabi mengomentari, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak mungkin perkara-perkara ini berkumpul pada seorang, dikerjakan dalam sehari, semuanya dikerjakan kecuali masuk surga. Lihat Abu Bakar semangat. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW membutuhkan dana yang besar, maka para sahabat berlomba-lomba. Di antara mereka yang tidak punya apa-apa. Ada yang hanya membawakan gandum satu sa', ada yang cuma berapa mut. Enggak punya, tapi yang dia bisa berikan, dia bawa untuk Rasulullah SAW, itu yang dia bisa berikan. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Amarana Rasulullah sallam bisadaqah, fawafaqa dzalika malan indi. Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu saya lagi ada duit, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakultu, aku berkata, "Sa'asbiqu Abu Bakrin al-yauma." Hari ini aku akan melombai Abu Bakar. Mereka sudah ada niat dari awal berlomba, sudah ada. Saling mencintai di antara mereka, tapi mereka berlomba dalam kebajikan. Kata dia, "Sa'asbiqu al-yauma Abu Bakrin." Hari ini saya akan melombai Abu Bakar, dan kebetulan saya punya duit. In sabaqtuhu yauman, kalau saya bisa melombainya satu hari, inilah kesempatannya. Umar tahu dia selalu kalah. Tapi bilang, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Fajitu binasfi mali. Aku datang kepada Nabi SAW dengan setengah hartaku.
Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan, kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, "Abqaitu lahum mislahu." Aku tinggalkan seperti yang saya bawa, artinya setengah. Setengah harta untuk engkau ya Rasulullah, setengah harta untuk keluargaku. Faja'a Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fatasaddaqa bimalihi kullih. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Siapa di antara kita yang seperti itu? Sedekah takut, sedekah ragu-ragu. Sudah sedekah banyak menyesal. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Utsman bin Affan ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah butuh duit. Rasulullah butuh sedekah. Dia bilang, "Saya Rasulullah, saya berikan." "Saya Rasulullah," dia bilang, "saya berikan, saya berikan." Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Utsman mau bikin apa saja setelah hari ini enggak ada mudarat bagi dia. Enggak ada mudarat bagi dia. Apa yang mau dilakukan selain terserah, enggak ada mudarat bagi dia. Kenapa? Karena semangatnya dalam melakukan kebajikan. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'mal rajul Abdullah law kana yaqumul lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia salat malam. Abdullah bin Umar salat malam, dia tidak pernah tinggalkan lagi karena dia tahu Rasulullah SAW mengatakan orang terbaik adalah yang salat malam.